Boy group BTS asal Korea ini memulai karirnya sejak Juni 2013 di bawah naungan agensi Big Hit Entertainment. Kehidupan BTS ini selalu menarik perhatian, salah satunya dari kisah lama grup tersebut sebelum mendulang kesuksesan. Sebelum lanjut, di-subscribe terlebih dahulu ya lur, supaya kamu tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Terbentuknya anggota BTS berawal dari sang leader RM yang direkrut oleh agensi Big Hit Entertainment pada tahun 2010. Namun awalnya RM direncanakan akan berada dalam dua grup rapper, hingga akhirnya Big Hit mengubah konsep tersebut untuk menjadi idol group dan segera melakukan audisi untuk menemukan member lainnya. Di tahun yang sama, Big Hit berhasil merekrut J-Hope karena kemampuan menarinya yang luar biasa. Selain itu juga ada Suga dan Jin yang ikut bergabung, meski awalnya tertarik dengan akting dan berminat menjadi seorang aktor. Selanjutnya ada Jungkook yang turut bergabung karena telah lebih dahulu mengagumi RM yang memiliki kemampuan rap yang luar biasa. Padahal saat itu telah banyak agensi besar yang memberikan tawaran pada Jungkook untuk bergabung. Setelah itu ada V yang bergabung secara tidak sengaja. Saat itu V sedang mengantarkan temannya untuk audisi, namun staf agensi menawarinya untuk ikut audisi juga dan akhirnya lolos. Sementara member terakhir yang bergabung adalah Jimin yang mengikuti audisi atas saran guru sekolahnya yang melihat bakat menarinya. Member BTS pun semakin lengkap dengan kehadiran Jimin kala itu. Big Hit Entertainment bukan merupakan agensi besar, bahkan bisa dibilang agensi baru saat BTS bergabung. Untuk itu mereka harus melalui perjalanan panjang yang berliku. Di awal perjalanan karir BTS, bahkan harus rela latihan dan tinggal di asrama yang tidak begitu luas. Mereka juga harus rela untuk makan di restoran yang kecil dan murah. Selain itu, mereka juga pernah mengalami kesulitan untuk memenuhi biaya produksi video klip. Namun, BTS tetap semangat dan tidak berputus asa. Mereka berkomitmen untuk bersama-sama merintis karir bersama pihak agensi mereka saat itu. BTS pernah mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari awak media. Sebagaimana diketahui bahwa BTS merupakan boy group yang lahir dari agensi yang tidak terlalu besar saat itu. Mereka pun harus berjuang ekstra agar grupnya dapat dikenal oleh netizen. Tersebar sebuah video saat BTS berjalan di red carpet untuk acara Melon Music Award 2013. Alih-alih memotret ketujuh member, para awak media justru menurunkan kameranya dan membiarkan BTS lewat begitu saja. Perbedaannya terlihat begitu jelas. Kini tak hanya awak media, netizen pun berbondong-bondong mengeluarkan kameranya saat melihat BTS. J-Hope sempat ingin keluar dari grup, dan itu terjadi ketika masa pradebut saat BTS sedang benar-benar dalam masa yang sulit. Mendengar hal itu, Shin Maknae langsung menangis. Jungkook yang merupakan adik paling kecil di BTS itu tidak ingin Yunya pergi. Jungkook pun menahan dan meminta J-Hope agar tidak pergi. J-Hope tidak tega melihat Jungkook menangis hingga akhirnya J-Hope tidak ingin keluar dari grup. Dan malam itu pun Jungkook tidur di sebelah J-Hope biar Yunya tidak pergi. Misteri BTS perjalanan BTS tidak serta-merta lurus, namun berliku-liku. Di antaranya, fanbase hanya 32 orang membagikan tiket konser gratis, sangat gelap, rekaman di garasi, dihina saat interview, pada acara dihapus dari line up secara mendadak saat mau perform. Jin menyampaikan memberikan makanan pada para staff dan host di acara yang Jungkook datang. Mereka memiliki kesulitan mental pada awal tahun 2018. Mereka bahkan berpikir soal pembubaran. Tahun 2019 adalah tahun yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, tetapi tidak ada yang berani mengatakan secara gamblang mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa mereka mempertimbangkan untuk bubar. Pada acara BTS Vista 2020, Jin akhirnya mengungkapkan kesedihan mendalam para member BTS pada tahun terberat itu. Jin tidak pernah merasa sedih dan mengkhawatirkan Jungkook, tapi Jin merasakan itu adalah saat-saat berada pada masalah berat 2 tahun lalu. Bahkan pada saat itu mereka hampir kehilangan member termuda BTS itu karena Jungkook mendadak menutup diri dan tidak bicara pada semua member pada 2 tahun yang lalu. Jin sangat sedih karena Jungkook tidak bicara dan berharap Jungkook mengutarakan perasaannya lebih banyak. Sang leader pun menambahi bahwa ia sangat kasihan kepada adik bungsunya itu dan mengungkapkan Jungkook selalu kesulitan dalam mencurahkan perasaannya. Hal tersebut membuat Jungkook tumbuh dan menelan kesulitannya sendiri hingga ia berubah sangat drastis.
RM mengaku pernah melarikan diri dari Big Hit Entertainment 6 bulan sebelum debut. Tapi syukurnya leader BTS ini akhirnya kembali ke agensi usai bertemu dengan ayahnya. RM mengatakan ayahnya membutuhkan waktu berjam-jam untuk membujuknya kembali ke agensi. Bahkan Suga pernah melakukan pekerjaan paruh waktu di Torsheba, jasa pengiriman, kursus menulis. Suga tidak direstui untuk menjadi K-pop idol oleh kedua orang tuanya dikarenakan orang tua Suga tidak mengerti tentang rap. Mereka berbeda generasi dari saya dan tidak pernah mendengarkan rap. Itu sangat asing bagi mereka, jadi wajar saja jika mereka menentang apa yang saya lakukan, ungkap Suga. Perjalanan BTS tidak serta-merta lurus, namun berliku-liku. Contohnya, Fatmate hanya 32 orang, membagikan tiket-tiket konser gratis di jalanan, rekaman di garasi, dihina saat interview, dihapus dari line up secara mendadak saat mau perform. Jungkook memberikan makanan pada para staf dan host di acara yang Jungkook datangi. Mereka menolak dengan alasan makanan yang dibawa Jungkook adalah makanan bekas. BTS sampai menyerah pada tahun 2018. Mereka pernah memutuskan untuk bubar di tahun 2018. BTS menerima Daesang pertamanya dicintai oleh banyak ARMY, artis Asia pertama yang mendapatkan penghargaan Daesang di Amas, Aset Negara, utusan presiden karena membantu perekonomian di Korea Selatan dengan menyumbang lebih dari 53 miliar tiap tahun. Sampai di sini dulu ya lur, yuk baba mari.